Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elisa Nur Arafah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya bertugas sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Ciberem. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan refleksi pada modul 1.2. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat saya berusia 6-11 tahun, saya memiliki banyak pengalaman positif. Dan ketika saya berusia 12 tahun, saya juga mengalami pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Saya lulus sarjana pendidikan pada usia 21 tahun dan saat ini saya berusia 27 tahun dan selanjutnya saya akan mengalami masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif saya yaitu 21 tahun dan selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 15 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 6-11 tahun. Saat itu, saya sedang bersekolah di jenjang SD. Saya sering mendapat prestasi dan menjadi juara kelas. Masa-masa tersebut adalah era emas bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan mendapat apresiasi dari para guru serta orang tua. Adapun pengalaman negatif yang saya alami terjadi pada saat saya menghadapi ujian tengah semester pada mata pelajaran matematika. Meskipun saya sudah belajar keras, saya merasa gugup dan tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Ketika hasil ujian keluar, nilai saya sangat rendah. Saya merasa sangat kecewa dan malu, terutama ketika guru tersebut mengumumkan nilai kami di depan kelas dan memberi komentar pedas terhadap murid yang nilainya rendah. Pada peristiwa positif yang saya alami, ada beberapa pihak yang terlibat selain saya. Mereka adalah wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi yang baik. Orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberi motivasi serta apresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Serta teman-teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya adalah guru matematika saya di kelas 7 SMP yang sangat tegas dalam mendidik. Saya banyak mendapat ilmu dari beliau meskipun saya tidak suka dengan cara yang beliau gunakan untuk memberi hukuman. Meskipun begitu, saya tidak merasa dendam karena saya memahami bahwa beliau ingin muridnya selamat di dunia dan akhirat. Teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama dengan saya saat belajar. Semua pengalaman positif dan negatif yang saya alami memberikan dampak emosi terhadap diri saya sendiri. Pada pengalaman positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita setinggi langit, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru, antusias dan lebih berambisi dalam belajar, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bangga pada usaha yang saya lakukan, kagum pada guru-guru hebat yang mengajari saya dengan sabar, mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mahir dalam membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran lainnya.
Pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah takut karena tertekan pada mata pelajaran tersebut, minder karena tidak bebas berekspresi dan berpendapat, kecewa karena mendapat hukuman. Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini, sedangkan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Adapun pelajaran hidup yang dapat saya terapkan yaitu tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapatkan keadilan, terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran. Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab guru itu digugu dan ditiru. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah antara lain: yang pertama, integritas, yaitu menunjukkan ketulusan dan konsistensi dalam tindakan dan kata-kata. Kemudian empati, memahami dan menghargai perasaan serta perspektif orang lain. Kerjasama, membangun hubungan yang kuat dan mendukung kerja tim. Kepemimpinan, memberi contoh yang baik dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi dengan jelas dan efektif. Kemudian inovasi, terbuka terhadap ide-ide baru dan metode pengajaran yang kreatif. Kemudian ketangguhan, menunjukkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan. Dan selanjutnya itu komitmen, dedikasi terhadap pendidikan dan kesejahteraan murid serta komunitas sekolah. Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjalin komunikasi efektif, dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar. Demikianlah pemaparan diagram trapesium usia dan refleksi pada modul 1.2. Saya Elisa Nur Aropah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.